Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan penyertaan yang sempurna bagi kita semua. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh, saya mengundang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kami boleh hidup dan kami masih bernafas. Kami tahu ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu dalam aktivitas kami mau terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman-Mu, agar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan. Peliharalah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pagari kami dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami tetap terus berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita mengikuti kisah nyata dari kehidupan seorang perwira Kapernaum, di mana perwira Kapernaum ini memiliki salah seorang hamba yang dalam keadaan sakit. Tetapi pada waktu perwira Kapernaum itu mendengar bahwa Yesus hadir di daerahnya di Kapernaum, dia memiliki satu kerinduan untuk Yesus boleh datang, untuk Yesus boleh menyembuhkan salah seorang dari hambanya. Dengan dia meminta kepada orang tua-tua dari Yahudi untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati dari perwira Kapernaum ini. Itu sebabnya supaya jemaat Tuhan sama-sama bisa mengikuti, saya mau kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Pastikan kita semua sudah membukanya. Dan kita akan baca bersama-sama. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Jemaat Tuhan, sampai dulu pada ayat yang ke-8. Kita melihat bahwa perwira Kapernaum, dia meminta sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan kepada Yesus kerinduan hatinya agar seorang hambanya bisa disembuhkan. Bukan karena perwira Kapernaum ini merasa Yesus bukan pribadi yang penting, atau bukan karena perwira Kapernaum ini merasa bahwa dia memiliki kedudukan, tetapi justru menggambarkan satu kerendahan hatinya, di mana perwira Kapernaum ini merasa bahwa dia tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya, ataupun ia datang menghampiri Yesus. Sehingga dia meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan. Dan betapa luar biasanya di ayat yang ke-7, kalau kita boleh lihat. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini sangat luar biasa. Tema saya pada renungan kita pada pagi hari ini, yaitu mendengar. Betapa penting kita mendengar, jemaat Tuhan. Karena dari mendengar, kita bisa belajar sesuatu. Dari mendengar, kita bisa mengerti sesuatu. Dari mendengar juga,
kita tidak akan salah merespon, salah mengambil keputusan. Dan dari mendengar, ada sesuatu yang bisa dibangun, bahkan mungkin juga bisa melemahkan hidup kita. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 itu jelas. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Betapa penting kita mendengar, dan betapa penting juga apa yang kita dengar, jemaat Tuhan. Saya tahu bahwa keadaan hari-hari ini tidak menentu. Keadaan hari-hari ini membuat kita cemas, takut dan gelisah. Tetapi saya katakan kepada kita semua pada renungan pagi hari ini, biarlah setiap kita mau memfokuskan telinga pendengaran kita kepada firman Kristus. Karena dengan kita mendengar kebenarannya, kita boleh dibangkitkan. Dari kita mendengar kebenarannya, kita boleh dikuatkan. Dan seperti perwira Kapernaum ini, tatkala dia rindu mendengar perkataan Tuhan, walaupun mungkin itu sepatah kata, tetapi perwira Kapernaum yakin dan percaya bahwa perkataan Tuhan itu sungguh mengandung kuasa, sungguh mengandung mujizat. Dan kita mau baca di ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Wow, ini sungguh hal yang luar biasa, jemaat Tuhan. Pada waktu saya mendengar perkataan Yesus untuk perwira Kapernaum ini adalah suatu pengakuan Yesus bahwa sungguh perwira Kapernaum ini adalah orang yang sangat meyakini, yang sangat mempercayai Yesus. Walaupun mungkin perwira Kapernaum ini tidak melihat secara wujud nyata Yesus hadir di rumahnya, dia berjumpa secara nyata dengan Yesus, tetapi melalui penyampaian pesan, perkataan Yesus, perwira Kapernaum percaya sepatah kata saja yang diucapkan Yesus itu sangat luar biasa. Saya percaya kalau Yesus berkata hari ini sembuh kepada kita, maka kita akan sembuh. Dan saya percaya kalau hari ini Yesus berkata kepada kita pulih, maka pemulihan itu pasti terjadi. Pemulihan itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Pemulihan itu terjadi di dalam usaha pekerjaan kita. Terlebih lagi pemulihan itu pasti terjadi di atas bangsa kita Indonesia. Biarlah jemaat Tuhan, kita merindukan dalam kondisi yang seperti ini, apa yang Tuhan katakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita, terlebih lagi bagi bangsa kita yang saat ini dalam keadaan yang kita katakan tidak menentu. Tetapi iman percaya kita kepada perkataan Kristus itu sangatlah menentukan. Dan ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita semua. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Perkataan Yesus, sepatah kata yang dinanti-nantikan perwira Kapernaum menjadi kenyataan. Hambanya sembuh. Ini adalah kisah nyata yang luar biasa, dan saya berharap melalui renungan kita pada hari ini boleh menyadarkan kita semua dan membangkitkan kembali iman kita, bahwa biarlah kita memfokuskan telinga pendengaran kita hanya kepada satu-satunya, yaitu perkataan Kristus bagi kita.
Itu sebabnya jemaat Tuhan, sebagai ayat penutupan kita pada renungan hari ini, kita akan baca di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Amin. Dari pembacaan ayat ini, dikatakan bahwa biarlah siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengar apa yang dikatakan Roh. Dan saya percaya jika kita mendengar roh kebenaran, Roh Kudus dalam hidup kita, perkataan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan terus berkemenangan. Saya percaya kita semua sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kita sudah melewati Jumat Agung dan Paskah, di mana kita semua menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan bagi setiap kita para pemenang, saya percaya ada mana yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada batu putih yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, di mana kita akan tetap dipelihara. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ada pemeliharaan Tuhan yang nyata atas setiap kita, dan kita akan tetap terus berdiri teguh di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita boleh kembali diingatkan bahwa sungguh hanya dengan kita mendengar setiap perkataan Tuhan, memfokuskan setiap telinga pendengaran kita kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk kita melewati bahkan berkemenangan. Demikian renungan kita pada hari ini. Dan kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengarahkan setiap telinga pendengaran kami kepada perkataan-Mu yang menguatkan dan membangun hidup kami. Dan biarlah kami boleh tetap terus kuat di dalam Engkau. Bapa, kami berdoa, khususnya bagi keadaan saat ini. Engkau yang memberkati dan melindungi bangsa kami. Kami menyerahkan semua pemerintahan kami, mulai dari tertinggi sampai pada daerah bahkan desa. Engkau memberikan hikmat kepada setiap mereka, agar mereka dimampukan Tuhan, dapat mengatasi setiap keadaan saat ini. Khususnya bagi setiap tim keamanan, dan juga tim para medis Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan, melindungi mereka dengan kesehatan, agar sungguh Tuhan, setiap mereka boleh tetap melayani dengan yang terbaik. Demikian kami berdoa Bapa, bagi setiap para penderita sakit COVID. Biarlah dengan belas kasih-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Dengan belas kasih-Mu Engkau memulihkan keadaan mereka. Bahkan keluarga mereka Tuhan, Engkau menghibur dan menguatkan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Tuhan, dimanapun mereka berada. Kuatkan setiap umat Tuhan, agar setiap iman, percaya, harap mereka semakin diperkuat dan tidak menjadi lemah. Dengan keadaan ini Tuhan, kami boleh semakin kuat di dalam Engkau, dan kami boleh semakin berharap hanya kepada Engkau. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka. Engkau berkati ya Tuhan. Dalam keluarga mereka, Engkau lindungi ya Tuhan. Setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kota kami pun ada di dalam perlindungan dan keselamatan yang daripada Tuhan.
Berkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan kita pada hari ini, dan sampai kita berjumpa lagi dalam renungan-renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.